tahu tempat ini. Jadi ada teman saya yang merekomendasikan kalau tempat ini sebenarnya bagus dan karena di sini banyak bangunan tua, jadi kayak estetik gitu. Konsep dari tugas kami juga sesuai juga seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk memilih tempat ini. Udah terkenal juga sih tempat ini sampai di Google itu jadi tempat rekomendasi 10 tempat terbaik buat foto-foto di Surabaya. Jadi ya karena itu kita datang ke sini. Baru ini pertama kali ini. Baru pertama kali ya. Tertariknya karena bangunan-bangunan tuanya ya. Itu aja ya. Iya, jadi kayak apa sesuai kan ini tugas kami apa butuh tempat yang bangunan-bangunan tua seperti itu. Makanya tertariknya ke sini ke tempat ini Untuk mbaknya sendiri pernah dengar nggak tempat keangkeran tempat ini? Jujur nggak tahu sih, karena saya juga baru dengar nama jalan ini sebenarnya. Iya, jadi nggak tahu. Saya juga bukan orang sini dan baru pertama kali ini ke sini. Saya yang asli Surabaya juga nggak tahu kalau misalkan ada angker-angker. Jadi tempat ini kan konon katanya kan dulunya ada beberapa yang penghobi foto yang sempat kesurupan. Terus ada penampakan seperti cewek itu. Untuk hal seperti itu gimana tanggapannya? Biasa aja sih kalau orang tempatnya udah kayak gini gitu kan. Nggak kaget juga, soalnya kan ini bangunan lama ya, pasti banyak kisah-kisah yang udah dilalui gitu. Jadi ya Pasti ada aja lah cerita ada seperti aja lah itu. kayak- Ya. Ya. Terima kasih mbak. Ya, sama-sama. Kurang lebihnya itu diserahkan Belanda. Mataram punya utang untuk ya itulah untuk ngancur apa melenyapkan pemberontak ya, termasuk Trunojoyo, Jayenggrono sampai Sawanggaling sendiri. Akhirnya ini diserahkan Belanda Surabaya karena utang tadi. Tahun 1750 ke atas mulai dibangun. Tapi intinya bangunan keraton-keraton keadipaten Surabaya waktu itu dirusak sama Belanda, dihilangkan, diganti dengan bangunan Belanda ini yang kita lihat ini. Ini bagian keraton sebenarnya. Zaman kerajaan apa Majapahit, habis itu keadipaten Surabaya ini keraton, tapi zaman keadipatian kerajaan Majapahit Singosari ini pelabuhan. Di sini diperkirakan Raja Jayakatong atau Jayakatwang dieksekusi oleh Mongol. Di sini diperkirakan juga pusat pelabuhan Ujung Galuh. Di sini, tapi masih karena ulah Belanda, bukti-buktinya hilang, ada yang dibawa ke Eropa, semua ada di Eropa, terus minim sekali di sini. Kita cuma punya dena petanya dah, gitu. Terus dibangun, nah ini 1800 ke atas mulai dibangun ini. Ini tempat transit sebenarnya, pelabuhan juga, pelabuhan kecil. Nah di sini ini tempat pelabuhan sebenarnya, di situ ada pasak tempat kapal itu diambil barusan di tahun 2016 itu saya lihat, itu saya nunjukin itu Sungai-sungai itu ya berarti ya. ini pasak nih tiang Iya. kapal besi-besi kuno. Nah itu yang nunjukin saya, yang nunjukin ke Pemkot, dan akhirnya diambil. Nah di situ tapi nggak dikasih tetenger, sebenarnya itu benda bersejarah, seharusnya tempatnya kan dikasih tetenger. Di situ tempat misalnya tali atau tamparnya buat sandar kapal itu kan biar kapalnya nggak kena air atau ikut arus, kan disandarin ke pasak itu. Setelah dulu di sini mungkin tahun 1850 ke atas sampai 1900 zaman VOC sampai Belanda ya. VOC sama Belanda beda. VOC itu perusahaan dagang loh, gabungan, nggak Belanda aja, Eropa yo. Kalau Belanda itu Belanda aja. Ini zaman Belanda itu mungkin banyak kasus-kasus juga di sini ya. Terus banyak buat foto juga, ini ada fotonya, ini tahun Belanda ini ada di sini juga gitu. Terus
di sini yang paling ngeri itu era kemerdekaan, artinya 1945 ini wah banyak korban di sini, banyak banget ini. Banyak kesan angkernya itu di sini banyak pejuang-pejuang mayatnya di sini semua ini. Sejak itu tank-tank sama wah sini hancur ini perang Arari Surabaya itu. Berarti ada kaitannya dengan jembatan merah ya? Ya, terutama jembatan merah itu pertempuran setelah jembatan merah Inggris yang ultimatum perang habis-habisan itu di sini. Banyak korban di sini, banyak semuanya mayatnya nggak diambil, ada yang nusuk-nusuk banyak dulu. Itu buktinya ada semua. Nah di situ Mas akhirnya 1945 arek Surabaya bertahan sampai berapa minggu, hampir 1 bulan bertahan, akhirnya kalah kan. Inggris Belanda masuk 1945 sampai 1948 di situ 47 48 ada yang keturunan Belanda, ini ada yang di situ apa ya, pejuang-pejuang kita itu ada apa ya, tanda kutip, yaitu dari cerita keturunan Belanda itu ada yang pembandan atau macam-macam, ada yang di situ banyak di sini juga. Tapi kalau soal mistis-mistisnya saya sih itu ya mungkin teman-teman yang lain yang ngalamin, tapi saya selama ini neliti sampai malam nggak pernah menemukan itu, cuma ya memahami apa ya bangunan-bangunan itu dan mencari di mana sekarang letak bekas keraton Keadipaten Surabaya itu setelah Majapahit runtuh. Itu yang sebenarnya PR besar itu. Karena mulai Jaya Lengkoro sampai Raden Mekik sampai Jayangrono sampai Saunggaling keratonnya itu yang pastinya itu belum ditemukan. Cuma kalau Kasepuan sama Kanoman kan itu buatan Belanda, tapi Kasepuan kemungkinan itu kota lama atau keadipaten keraton lama yang di posisinya di Tugu Pahlawan itu. Sampai sini termasuk juga. Itu kronologisnya begitu. Terus memang karena bangunannya ini unik dalam arti itu klasik zaman Belanda. Ya menarik untuk buat foto-foto gitu aja. Seperti itu. Gitu. Berarti tentang aura di sini yang sampean rasakan apa, Mas? Aura di sini ya aura apa ya? Karena bangunannya aja klasik gitu, kuno zaman Belanda. Sebenarnya aura zaman Keadipaten masih ngerasain, bisa ada. Ini zaman Keadipaten Surabaya sampai ini masih PR saya mencari di mana lokasi pelabuhan Ujung Galuh termasuk Keadipaten Keraton Keadipaten Surabaya. Nah, Ujung Galuh ini PR karena disitulah Raja Kediri Jaya Katong itu dieksekusi oleh Mongol. Apakah di sini atau sebelah sana atau di sana? Soalnya saya juga mengkaji itu di vlog saya juga di YouTube itu ada. Cuma ini masih kajian, masih hipotesa karena Ujung Galuh itu masih dalam perdebatan. Ada yang bilang di Sidoarjo, ada yang bilang di Surabaya, bahkan ada yang di daerah Kediri mana sana, ada banyak. Cuma yang pasti saya sebagai arek Surabaya itu pasti di Surabaya karena bukti-bukti itu menjelaskan adanya Ujung Galuh itu di sini di Surabaya atau Icurabaya. Nah, itu bahasa Sanskerta Icurabaya itu. Karena dulu Surabaya itu nggak sebesar ini sebenarnya. Dulu itu Icurabaya, Ibungkul, Gesang itu zaman Majapahit Singosari. Terus pelariannya Raden Wijaya itu lewat sini, lewat Rembang, lewat daerah Kudadu. Nah itu kemungkinan daerah Kedurus itu, tapi nggak lewat sini itu. Pokoknya PR-nya itu di mana lokasi Ujung Galuh. Ya perkiraan di Jalan Karet atau Jalan Gula atau sekitarnya kemungkinan. Dan di manakah Jaya Katong atau Jaya Katwang itu dieksekusi oleh Mongol. Nah seperti itulah. Nih kalau saya cuma hobi aja ini karena lokasinya tetap unik, enak buat foto-foto, nyaman gitu. Berarti tempat ini salah satu yang paling klasik unik di Surabaya. Iya, paling klasik, paling lama dan paling masih tanda kutip itu banyak sejarah yang belum terungkap, Mas. Banyak banget. Dan ini PR seharusnya PR para sejarawan Surabaya dan para ya media-media yang harusnya mengeksplor lagi, bukan Belanda aja di sini tuh. Banyak sebelum Belanda zaman Majapahit, Keadipaten Surabaya sampai Singosari sampai Erlangga itu PR ini. Karena Erlangga juga nama Ujung Galuh itu disebutkan di prasasti Kamalagian itu zaman Erlangga. Berarti mereka bersuka cita setelah tidak ada banjir dibangunlah dam-dam atau bendungan atau kanal-kanal, akhirnya
kok masyarakat tuh bersukacita menaiki perahu sampai ujung Galuh. Ya, mungkin kan di sini ujung Galuh. Tapi ingat ya, ini kali yang sebelahnya JMP itu buatan Belanda, bukan asli loh ya. Kalau sungai yang asli tikungan ini jalan sampai Takmirian, yang depannya JMP itu sungai sebenarnya, tapi dikoruk zaman Belanda. Yang kita lewati jembatan merah ini jalan itu sungai sebenarnya. Belok situ sungai, bukan lurusannya. Sebenarnya itu. Gitu Itu ya. yang arsiteknya namanya Menir Mas, makanya namanya Kalimas itu. Berarti untuk Mas sendiri ini mengoreknya dengan sejarah-sejarah dulu Oh ya. iya, klasik ya. Klasik, ya. Sebelum Masehi juga ini masih juga. Kalau enggak patokannya zaman Pusendo Lalak Jawa Timur. Gitu. Pusendo sampai sekarang. Berarti ini termasuk cagar budaya juga, Mas? Cagar budaya ini. Sebenarnya cagar budaya. Cagar budaya ya. Ini semua cagar budaya, tapi nggak tahu yang sudah hak milik ini, saya kurang tahu sejarahnya, tanda kutip kita aja. Karena lihat ini dijual juga, ini kasusnya Bang, kan. Terus banyak cuma ini sebenarnya cagar budaya. Kalau Pemkotnya sudah menyebutkan itu sih, kemungkinan itu. Karena saya banyak rumah di daerah sini yang belum cagar budaya sih, kemungkinan seperti itu. Ada yang sudah dikasih plakat cagar budaya, ada yang kemungkinan belum. Ini juga dinas keturunan Han atau kan itu ada pembakaran abu, ini generasinya Cina ini sebelum itu 1.600 berapa orang di sini, terus dimakamkan di sini Abu Han ini, makam pembakaran abu Cina, keturunan Cina sini tuh. Terus ada musola itu buat naik haji. Itu orang-orang transit sini zaman Belanda itu, zaman keadipan di situ ada. Itu ada bawatannya cuma ditutup. Itu ada musolanya tertulis itu tahunnya, tapi tahun bahasa Arab Pegok atau Arab Gondol. Itu 1800-an lah musola. Ada di dekat sini. Oke, makasih Mas ya. Oke Mas Bro. Terima kasih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Iva. Iya, Mbaknya menjaga di sini sudah lama. udah lama dari lahir. Mbaknya rumahnya mana, Mbak? Rumah saya ini di belakang ini sama Yanu, Pak. Sering jual di sini setiap hari apa? Setiap Sabtu sama Minggu. Minggu itu rame, Mbak ya? Lumayan. Lumayan. Mbak Iva ini sebatas mengetahui di daerah sini itu apa Mbak yang sampean ketahui? Minta ketahui ya, cuma rumah saya sama bagian yang kosong aja. Oh gitu ya. Mbak, ini kan soal Kalau akhirnya sih nggak tahu, cuma dulu itu kata ayah saya ada berupa sosok monyet gitu kalau kalau kata ayah saya. sering ganggu nggak itu Mon? Enggak, Goib gitu ya? iya. Gitu. Untuk Mbak Iva sendiri pernah nggak untuk penampakan atau gimana? Alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah ya? Iya. Kalau malam di sini sepi nggak Pak? Sepi banget. Sepi banget ya. Iya. Terus untuk anak-anak yang penghobi foto ini biasanya selesainya sampai jam berapa? Biasanya sih sampai jam 5 sore. Sudah nggak ada ya? Iya, soalnya di sini juga rawan, banyak begal atau jambretnya biasanya. Oh sini ya. Iya. Ya udah gitu aja Mbak Iva, terima kasih.